Well, Magdison, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Oka Negara, di Oke Dok. Ada Magdison nih yang nungguin. Nah, Magdison, kali ini bertemu lagi di Oke Dok, sebuah diskusi yang membahas seputar dunia kesehatan dan kedokteran dengan narasumber para dokter yang energik, passionate, dan inspiratif. Hanya di Mag TV, Magnificently Inspiring. Di episode 32 kali ini akan menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena Dr. Oka Negara kini giliran berganti posisi sebagai bintang tamu dan saya sendiri sebagai hostnya. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat viral di sosial media, yaitu tentang fenomena gancet. Apa sebenarnya yang terjadi dan apakah benar fakta dan mitos mengenai gancet? Oke, kita langsung aja. Kita sapa langsung Dr. Oka Negara. Ya, halo, terima kasih, Dik. Dok, gimana kabarnya, Dok? Ya, sorry agak terlambat soalnya tadi gancet itu. Waduh, gancet tadi. Macet maksudnya. Oh, macet ternyata. Macet di jalan. Habis saya ditodong untuk hari ini katanya kita mau bahas sebuah fenomena yang namanya Iya, gancet. benar. Oke, kita bahas. Oke, jadi gini Magdison, belakangan ini sangat viral sekali tentang istilahnya gancet. Terutama di YouTube, di TikTok, itu apa sih itu gancet? Nah, sekarang kita bahas sebenarnya gancet itu apaan? Dok, bisa jelasin nggak sih, Dok? Gancet itu sebenarnya apa? Saya juga bukan baru kali ini ya mendapatkan pertanyaan bahkan dari publik, masyarakat, sempat juga membahas ini juga di beberapa media, dan ini bukan hari ini saja, tapi sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan saya sempat mencari juga istilah gancet ini sebenarnya dari mana gitu ya. Belum ketemu juga. Tapi beberapa daerah di Jawa Barat, di daerah Sumatera dikenal kalimat gancet ini. Dan memang sebenarnya istilah gancet bukan melulu kepada topik kita kali ini ya, yang sempat viral banget ada video tentang gancet. Tapi pengertian gancet itu sebenarnya dari kata-katanya adalah mungkin kejepit. Nyangkut gitu ya, kejepit nyangkut jadi satu tuh. Jadi satu. Ya, kegantung, pokoknya nggak bisa lancar lagi, itu namanya gancet. Dan konteksnya dalam konteks seksologi ya, dalam kesehatan seksual, fenomena gancet yang viral belakangan ini dihubung-hubungkan dengan pada saat pasangan melakukan hubungan seksual belum selesai ataupun sudah selesai, mungkin itu yang dimaknakan oleh banyak orang, dan ternyata penis tidak bisa dikeluarkan dari liang vagina. Jadi ada yang nyangkut, nggak bisa lancar dikeluarkan, kemudian itu menjadi beban psikis, menjadi masalah, dan ini yang disebut dengan gancet. Yang mungkin bagi beberapa orang ini akan menarik karena kok bisa terjadi ya seperti itu. Tapi apakah ini memang benar-benar real dan secara medis ada kasusnya, walaupun istilah medisnya pun ada? Mungkin kita akan nanti lihat bahwa dalam kenyataannya fenomena seperti ini masih ada dalam, kalau kita lihat tataran dari pembicaraan heboh viral di publik. Heboh viral. Nah, Magdison, kita bakal lihat dulu cuplikan yang sempat viral di sosial media terkait tentang gancet. Berikut cuplikannya.
Video sepasang kekasih tidak bisa lepas saat melakukan hubungan intim atau disebut gancet menghebohkan media sosial. Postingan video itu diunggah oleh akun TikTok @indrianipi pada Minggu 5 September 2021. Dalam video itu terlihat sepasang kekasih yang diduga selesai berhubungan badan dan tidak bisa lepas atau gancet. Keduanya terbaring di atas kasur dengan posisi wanita di bawah sedangkan si laki-laki di atas dan sedikit miring. Si perempuan terus menangis minta tolong. Seorang pria mengenakan kopiah putih dan baju koko abu-abu terlihat duduk di atas kursi. Pria yang berpenampilan mirip ustaz itu tengah melantunkan doa. Kemudian sejumlah pria dan satu wanita nampak duduk di samping tempat tidur. Mereka ikut mendoakan kedua orang tersebut. Sedangkan di dalam keterangan video dituliskan keterangan astagfirullahaladzim akibat zina nggak bisa lepas. Dalam video berikutnya terlihat ustaz yang mengusapkan tangannya di atas badan si pria, kemudian meminta si pria untuk bergeser. Lalu sejumlah pria yang ada di situ membantu pria itu melepas posisinya. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Namun setelah ditelusuri, video itu ternyata video settingan yang dibuat untuk pembelajaran. Video asli tersebut diunggah oleh akun YouTube Gus Idris Official pada 5 September 2021 dan memiliki durasi 50 menit. Kemudian di kolom deskripsi dijelaskan jika cerita tersebut video itu hanya fiksi dan dibuat untuk tujuan pendidikan serta hiburan. Ya, Magtizen, ternyata video yang barusan kita tayangin ternyata itu cuma settingan dan hanya untuk menaikkan rating saja. Tapi sebenarnya istilah gancet itu dalam dunia medis itu seperti apa? Dan apakah kasusnya ini ada atau tidak sih di Indonesia? Kita tanya lagi yuk sama Dokter Oka. Dok, gimana dok kasusnya itu? Betul, Dit. Pada waktu kita ngomongin video tadi dulu ya. Pada waktu video ini viral, saya sempat berpikir begini. Ini mau bikin apa lagi ya? Mau bikin sensasi apa lagi ya? Karena sesungguhnya sebenarnya ketika berbicara tentang gancet yang dilaporkan di publik dan menjadi viral, kebanyakan itu tidak bisa membuktikan gancet itu seperti apa. Kalau yang disebut dengan gancet adalah nyangkutnya kelamin pria, laki-laki, penis di dalam vagina, dalam hubungan seksual, memang sudah ada istilahnya, Dit, ya. Sudah disebutkan ada istilah namanya penis captivus. Penis itu yang terjebak di dalam liang vagina. Dan itu juga sempat istilah ini masuk ke dalam jurnal medis, tetapi dalam sifatnya laporan kasus dan itu sudah lama sekali. Kalau umpamanya di Bali itu banyak nggak kasusnya kayak gitu? Nah itu maksud saya, akhirnya selama saya praktek kesehatan seksual sampai dengan hari ini, ada beberapa laporan tentang gancet, ya mungkin sekitar 5 ya. Tetapi yang disebut dengan gancet itu bukan gancet yang dimaksudkan yang seperti di video ini, tapi lebih kepada dok, kok kayaknya waktu berhubungan seksual ada tahanan ya, kelihatannya agak sakit, saya terjepit ya dalam berhubungan seksual. Dok, kok ada rasa nyeri ya? Dok, kok ada yang tidak bisa penetrasi ya. Kalau yang tidak bisa penetrasi yang disebut dengan vaginismus malah lebih banyak. Tapi ini sangat berbeda dengan gancet yang ditampilkan viral, orang jadi takut bahwa berpikir kalau hubungan seksual nanti ada sesuatu kasus tertentu yang ternyata tidak bisa dilepaskan, selesai itu nanti malu dong kalau ketahuan orang. Jadi orang berasumsi bahwa hal seperti ini adalah real. Seperti melihat, mohon maaf ya, ketika ada binatang, anjing ya, berhubungan seksual, ternyata habis berhubungan seksual nggak bisa lepas tuh, kelihatan begitu. Dan itu tidak memungkinkan sebenarnya terjadi pada manusia. Makanya saya bisa berpikir beberapa laporan video tentang gancet itu atau berita tentang gancet kita teliti itu nggak real gancet. Bahkan yang kemarin ternyata adalah settingan kan? Akhirnya settingan untuk bikin konten kali ya. Dan sebelumnya di Sumatera itu ada yang mengaku gancet sebenarnya cuma pasangan yang nggak mau lepas saja, nggak mau lepas, dia pokoknya kemana-mana dia mengikatkan diri supaya tetap bersama dan pakai sarung gitu untuk kelihatan. Dan pada akhirnya orang berpikir ternyata ada gangguan kesehatan jiwanya. Kemudian juga ada di Jawa Barat dulu juga seperti itu, ada beberapa kali. Itu sebenarnya yang muncul bukan gancet tidak bisa lepas, tetapi karena dua-duanya mendadak stres dan dibiarkan posisinya tetap seperti terperangkap dalam hubungan yang tidak bisa dilepaskan. Padahal kalau pada waktu itu dilepasin ya bisa-bisa aja. Jadi kalau kemudian dibilang apakah fakta medis itu ada,
ada dalam jurnal, tapi sifatnya masih kita sebutkan sebagai laporan case by case. Sampai detik ini kita tidak benar-benar menemukan kasus yang benar-benar nih ada penis masuk ke dalam liang vagina, pada saat itu terperangkap, orang melihat benar-benar, kemudian susah melepaskannya, dan kemudian perlu melakukan solusi tertentu, ada protapnya untuk kejadian ini. Itu belum kita temukan. Belum ditemukan. Nah, di dalam video tersebut kan ada yang bilang tuh bahwa itu azab karena keterkaitan dengan tempat mistis lah, kemudian karena belum ada hubungan lah satu sama lain gitu kan, Dok, secara atau mungkin perselingkuhan. Itu gimana, Dok? Ya, pada akhirnya kejadian gancet ini memang sering dihubung-hubungkan dengan banyak mitos. Banyak mitos, ya. Yang saya catat mitos yang paling sering itu adalah karena hubungan seksual di tempat-tempat yang mungkin seram, mistis, atau ada orang sangat jarang memilih tempat itu untuk berhubungan, karena kalau orang banyak yang bilang pamali katanya untuk melakukan hubungan seksual di tempat itu. Makanya ketika misalnya nih berhubungan seksual di tempat angker, ada yang bilang jangan ya berhubungan seksual di tempat sembarangan, nanti bisa kena gancet. Kemudian juga mitos yang kedua itu adalah berkaitan dengan bahwa gancet bisa terjadi karena hubungan seksual yang belum boleh dilakukan. Asumsi masyarakat timur adalah hubungan seksual sebaiknya jangan dilakukan sebelum menikah atau jangan di luar pernikahan. Jadi yang dibilang tuh gara-gara kamu sih belum hati-hati nih kalau belum pada nikah, pada berhubungan bisa kena gancet loh. Hati-hati selingkuh bisa kena gancet loh. Atau misalnya ada kejadian yang diduga gancet populer, pasti orang selalu berpikir nih pasti nih pasangannya ini tidak resmi, tidak sah, pasti mereka melakukan hal-hal yang dianggap dosa dan lain-lain. Dan itu sebenarnya adalah mitos yang berkembang hampir sama analoginya dengan misalnya jangan dudukin bantal dong gitu ya. Jangan dong perempuan-perempuan muda yang belum menikah jangan berdiri di depan pintu rumah dong gitu ya. Tujuannya sebenarnya bagus adalah untuk membuat orang, untuk yang gancet ini ya, untuk membuat orang supaya kalau mau berhubungan seksual itu di tempat yang tenang, nyaman, oleh pasangan yang sah gitu. Itu tujuannya. Makanya dikeluarkan mitos-mitos tadi sama dengan apa sih? Masalahnya kalau dudukin bantal gitu ya, katanya bisa bikin bisul gitu. Tujuannya sebenarnya adalah untuk jaga kesopanan, untuk melihat kemudian norma-norma etika bahwa kalau dudukin bantal itu nggak bagus. Carilah tempat duduk yang lebih baik. Makanya nyari villa gitu loh, Dok, kayak jangan di pohon gitu ya, di bawah pohon, semak-semak gitu. Iya. Itu jadi turun temurun mitos ini sebenarnya tujuannya adalah mengajarkan orang supaya tetap pada norma, tapi memang dicontohin kadang-kadang dengan hal yang ekstrim. Jadi itu sistemnya kayak itu namanya sistem edukasi pedagogi. Seperti ngajarin anak kecil boleh dibohong-bohongin gitu ya. Kera bisa ngomong sama ikan, tapi bukan itu sebenarnya melihat nilai di balik edukasi itu. Nah, ini adalah bentuk edukasi untuk orang supaya mau berhubungan seksual dengan pasangan yang mungkin sah gitu ya. Kemudian di tempat yang tenang, tempat yang rileks. Mungkin ada kata-kata itu keluar. Jadi kalau tidak melakukan di tempat yang seperti itu bisa kena gancet loh gitu. Nah, Dok, mengenai masalah gancet nih biar netizen tahu loh. Sebenarnya ini ada masalah tentang kesehatan si pria atau wanitanya sih, Dok? Ya, jadi jadi begini. Kita ingin kembali melanjutkan yang tadi ya. Kenapa di dunia medis ada istilahnya? Karena memang ada laporannya dan sempat masuk jurnal, bahkan jurnal yang sangat bereputasi di zamannya. British Medical Journal, ada jurnal NCBI namanya juga. Tapi sifatnya masih laporan kasus. Pengalaman dari si dokter gitu. Dan di sana dijelaskan, kalaupun misalnya ini dihubungkan dengan fenomena gancet misalnya, yang bisa dijelaskan di sana adalah karena satu, mungkin pada waktu berhubungan seksual itu ereksinya dianggap berlebihan. Jadi kan penis mengembang karena aliran darah masuk dan mungkin ada hal traumatik saat itu. Ada hubungan seksual yang agak raw atau kasar begitu ya. Jadi si perempuan tiba-tiba mengalami kontraksi yang berlebihan, jadinya kelihatannya akan menjepit. Tetapi yang perlu dijadikan pertanyaan untuk kasus seperti ini, apakah itu memang benar-benar terjadi? Karena sesungguhnya
kalau dilihat, jika ternyata itu ada masalah, misalnya nih, si perempuan, ini kan sudah berhubungan seksual ya konstruksinya ya. Penis mengalami ereksi. Ketika saat tertentu penis selesai berhubungan, ereksi itu udah hilang. Penis kembali rileks. Atau misalnya di tengah jalan ada masalah, ada tekanan, penis pun bisa berhenti ereksinya saat itu juga lemes dengan perlahan-lahan. Jadi lemes lagi begitu. Jadi kalau penis sudah lemes gimana? Susah nyambut sih enggak akan susah begitu. Demikian juga vagina sebenarnya. Vagina itu liangnya sangat elastis. Walaupun dia tidak terangsang secara maksimal, mungkin lubrikasi atau basahnya juga tidak maksimal, hubungan seksual tetap bisa dipaksakan. Misalnya pada saat perkosaan terjadi hubungan seksual gitu ya. Tetapi sebenarnya kontraksi yang bisa muncul pun tidak akan mungkin bisa membuatnya menjepit demikian keras, kuat gitu. Di saat hubungan seksual loh ya. Contohnya aja misalnya pada waktu persalinan perempuan ya. Bisa kebayang nggak si perempuan itu demikian stresnya? Ya, sangat stres. Dia akan dilalui oleh kepala janin yang jauh ukurannya lebih berkali lipat dari penis. Itu pun bisa keluar sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir secara medis, ini fenomena gancet yang dimaksud dengan penis terperangkap liang vagina nggak bisa keluar saat berhubungan seksual, ini kelihatannya hanya susah dicari dari sisi medisnya. Boleh dikatakan malah saya berani bilang ini omong kosong. Ya, jadi kalaupun ada kasus laporan pun itu 1 in the million, bukan 1 in the million lagi bahkan 1 in the billion. Jadi dari sekian banyak kasus dari tahun dulu ke sekarang laporannya paling ada cuma 1, 2, 3. Jarang kasusnya. Sangat jarang. Kecuali kemudian berpikir tentang nanti dihubung-hubungkan dengan penyakit lain yang ada pada perempuan yang namanya vaginismus. Sebelum ke sana nih dok, kayaknya Mike Tyson ada satu pertanyaan kayaknya yang bikin mereka penasaran. Kalau umpamanya nih dok, ukuran penisnya itu besar juga menyebabkan atau tidak dok? Bisa kayak gancet itu? Betul. Kelaminnya terlalu besar ya, besar ya. Jadi kalau pengalaman saya di praktek ketika menemukan pasien-pasien yang mengeluh misalnya, dok, pasangan saya baru menikah dengan pasangan saya nih, kebetulan ini pengalaman seksual saya yang bukan pertama dok, karena saya sudah pernah menikah sebelumnya. Ternyata sama suami yang baru ukurannya kok terlalu besar, saya nggak kuat, saya kesakitan sampai begitu ya. Tapi nggak sampai bakal terjadi gancet sebenarnya, karena balik lagi liang vagina perempuan, mau dia terangsang maupun tidak terangsang ya, dan dipaksakan, walaupun dia dipaksakan, yang terjadi mungkin rasa nyeri tadi seperti pasien, tapi dia untuk dikeluarkan lagi bisa. Karena apa? Struktur dari liang vagina ini, nggak ada tulangnya. Jadi sepanjang liang vagina dari bukaan luar sampai dia mentok di kepala rahim ya, di situ panjang itu mungkin sekitar 10 sampai 14 cm itu dalam rata-rata ya. Itu semuanya liang vagina itu isinya jaringan ikat, otot, nggak ada tulangnya. Bisa kebayang kalau nggak ada tulang apa yang menghambat begitu ya. Balik lagi tadi kepala bayi aja bisa keluar kok. Ya, apalagi yang seberapa besar penisnya, yang gede, sebesar timun guling kayak orang Bali bilang. Kan nggak ada yang segitu juga ya. Itu maksudnya bahkan beberapa, mohon maaf ini beberapa kejadian juga. Contohnya misalnya ada perempuan yang melakukan, ini malah lebih banyak lagi muncul, melakukan adegan masturbasi. Dia menggunakan buah-buahan tertentu, dimasukkan yang agak besar juga masuk-masuk aja dan bisa keluar lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya agak susah berbicara melihat apakah gancet ini sebuah penyakit atau fenomena yang biasa-biasa aja atau yang memang maksudnya ada dan cukup banyak. Ini nggak terlalu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Bahkan dari segi laki-laki juga ya, nggak ada kontribusinya dalam kejadian gancet sebenarnya, karena kelamin laki-laki juga nggak ada tulangnya gitu, jadi nggak ada yang bisa nyangkut di situ gitu. Berarti memang fenomena gancet ini dari segi medis pun sebenarnya tidak ada yang seperti itu dok, yang bisa sampai kejepit dan nggak bisa lepas ya dok ya. Ya, tapi jangan salah Dit, beberapa praktisi kesehatan juga masih menganggapnya ada namanya penis captivus tadi, dengan penjelasan itu bisa terjadi karena ereksi yang berlebihan, kemudian si perempuan mengalami kontraksi begitu, jadi memungkinkan itu terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi itu namanya tahanan aja pada waktu itu, tapi nggak nyampe nyangkut itu loh, konstruksinya begitu. Dan itu masih ada yang memahaminya seperti itu, padahal secara
seksologi kesehatan seksual, sebenarnya gancet ini kalau disebut dengan penis captivus tadi sangat diragukan kalau itu adalah sesuatu yang real, ada secara diagnosis bisa ditentukan, yang kemudian kita bisa menentukan apa terapi dari masalah ini. Berarti dok, kalau masalah gancet ini sebenarnya bagi dunia kesehatan ini sebenarnya masalah serius atau tidak, dok? Ini jelas mitos. Mitos ya. Jadi secara dunia kesehatan ini adalah mitos pada akhirnya. Ya. Jadi bagi mereka yang sudah belajar di dunia kesehatan seksual pasti paham bahwa ini mitos dan melihat beberapa informasi di media, videonya udah bisa melihat dengan geleng-geleng kepala gitu. Ya. Oke. Nah, kasus mitos gancet ini berarti tidak hanya terjadi di Indonesia, dok ya. Berarti di luar negeri pun ada masalah yang kayak gini kan. Balik lagi, ada beberapa mitos-mitos seksual yang memang sifatnya cukup universal, dan fenomena gancet ini salah satunya. Tapi memang ketika pada saat kita coba telusuri atau di tempat itu juga ingin menelusuri apa jadinya, kebanyakan memang tidak bisa dibuktikan. Sempat ada kasus yang kalau nggak salah di Afrika, di mana ya, lupa saya negaranya, itu sampai 1 bulan itu kasus itu menjadi viral di negaranya sebelum pandemi ya. Saya ikuti terus karena saya pasti pikir ini bakal sudah ditebak, dan itu dihubung-hubungkan dengan mitos-mitos lain. Jadi tidak cuma masalah hubungan seksual yang tidak resmi, tetapi juga hubungan seksual dari darah-darah yang dianggap keturunan-keturunan yang tidak boleh menikah gitu. Ini sih gara-gara dari klan ini menikah sama klan ini, jadi nggak boleh, ibaratnya Romeo dan Juliet yang dilarang sama orang tua, begitu ya. Dan ini ketika mereka melakukan hubungan seksual diasumsikan gancet, padahal yang terjadi adalah penggerebekan ya. Waktu digerebek ternyata mereka kemudian mungkin saking stresnya tidak bisa berkata-kata, terdiam, terpaku begitu saja. Ayo bangun, nggak bisa bangun. Nah, gancet nih gitu. Di sana mungkin pakai bahasa apa? Ketangkep ya, dok. Jadi semakin trauma, mereka diam aja, kemudian yang membungkus adalah masyarakat. Jadi masyarakat menemukan dibungkus karena berasumsi ini mereka stuck karena gancet, padahal nggak stuck itu karena habis terkejut, dilihat orang nggak bisa berkata-kata, stres, pada akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa, do nothing, dan kemudian diam aja. Kemudian masyarakat yang menggerebek, yang meresponnya dengan membungkus, diarak-arak, difoto, diberitakan kemana-mana, dan mereka tidak punya hak jawab untuk menceritakan tentang dirinya. Pada akhirnya ketika sudah selesai semua baru bilang, kami nggak gancet pada waktu itu, tapi yang kami lakukan, kami karena digerebek nggak bisa berkata apa-apa, kami terdiam. Masyarakat langsung membungkus kami begitu dengan kain lah begitu ya. Jadi kan udah dibungkus ya gimana dong bisa terpisah lagi gitu. Nah itu contohnya bahwa ternyata fenomena yang muncul di di masyarakat tentang gancet ini, tolong sekali Mike Tyson pastikan bahwa ini boleh kita rekomendasikan sebagai sesuatu yang sifatnya mitos. Jadi nggak usah diperpanjang-panjang deh, tapi kalaupun mau diketawain, dibahas, justru ikut untuk mengabarkan bahwa itu adalah nggak mungkin terjadi, silakan. Nah dok, terkait gancet ini sebenarnya kan gancet itu dalam istilah medis itu kan bukan berarti tidak bisa dikeluarkan kan dok ya istilahnya. Nah seandainya ada ketegangan nih dok dari otot-ototnya Mr. V dan Mr. P gitu kan, apakah mungkin menyebabkan kematian nggak dok kejadian hal seperti ini? Bagus sekali. Dan itu juga salah satu banyak yang beredar jadi mitos yang dianggap sebagai catatan bahwa gancet bisa mengakibatkan kematian. Jadi begini, sebelum ke sana, ketika seseorang, jadi dalam hubungan seksual yang normal, itu ada dorongan seksual dulu. Dorongan seksual antara dua pasangan ini biasanya, kalau dia pasangan yang biasa ya, jadi dia akan melakukan hubungan seksual dengan stimulus yang maksimal. Dia sepakat untuk berhubungan seksual, kemudian menikmatinya, dan pada akhirnya dia merasakan kesenangan. Nah, ketika dorongan seksual muncul, pada laki-laki muncul ereksi, karena aliran darah masuk ke situ. Ya, kemudian pada perempuan dia sebenarnya juga ada ereksinya, pada bagian klitoris ereksi, pada kelamin dia mengembang karena aliran darah muncul di sana, pada puting payudara juga bisa ereksi. Tapi pada saat perempuan yang spesial adalah
terjadi lubrikasi basah atau perlumasan. Jadi pada saat inilah penetrasi paling bagus dilakukan, lancar, aman, dan dinikmati sampai nanti pada tahapan klimaksnya mereka berdua akan mendapatkan orgasme dan kemudian ada rasa intim, nyaman bersama, selesai hubungan seksual, kan begitu. Nah, kalau dilihat kemudian sesungguhnya apakah ada yang membahayakan, ada kontraksi dan lain-lain pada saat hubungan seksual yang normal. Kontraksi terjadi pada waktu orgasme. Ritmik, dia otot-otot mengalami kekakuan, kontraksi, kemudian juga ada ketegangan saat itu, tapi ketegangan yang dinikmati. Tidak sampai membuat rasa nyeri, tidak sampai yang normal ya, tidak sampai kemudian membuat orang jadi takut, tidak sampai kemudian juga kontraksinya sampai menjepit. Ya. Nah, jadi kalau misalnya laki-laki ya, dia begitu selesai orgasme, sekalian ejakulasi, selesai. Perempuan juga gitu, sudah selesai hubungan seksualnya sampai menyelesaikan orgasme pun dia akan selesai sudah hubungan seksual, kecuali nanti dimulaikan lagi untuk berhubungan. Nah, kemudian apakah kontraksi yang muncul ini akan jadi berbahaya? Kan begitu ya? Iya. Pada keadaan normal tidak, tapi kalau misalnya pada keadaan lain yang disfungsi, pada laki-laki mungkin kita bisa abaikan ya, karena gangguan seksual pada laki-laki itu dorongan seksual menurun, disfungsi ereksi, ejakulasi dini, gangguan orgasme, kan begitu. Jadi sepanjang itu tidak ada yang mengakibatkan potensi untuk memungkinkan terjadi kegagalan nafas atau apa, kecuali menggunakan obat-obat tertentu yang tidak bagus untuk pacu jantung, kan begitu ya. Tapi kalau tidak menggunakan obat, tidak ada masalah. Kemudian pada perempuan juga menyangkut siklus seksualnya itu. Pada perempuan juga kalaupun ada kontraksi, kalau dia mencapai orgasme yang normal, enggak ada masalah. Jadi ini sangat jauh dari kemungkinan terjadi kematian. Kalau ternyata kematian bisa muncul, misalnya nih ada ancaman itu, mungkin karena dia menggunakan bahan-bahan berbahaya, misalnya menggunakan tali, saling jerat, begitu ya. Jadi pada saat hubungan seksual, kemudian ternyata di orgasmenya salah satu pihak lupa malah menyakiti pasangannya, termasuk misalnya menjerat si pasangannya. Nah, itu lain lagi ceritanya. Nah, jadi kemudian kita bisa lanjut sedikit dengan kemudian membedakan kasus ini dengan gangguan fungsi seksual pada perempuan yang namanya vaginismus. Nah, kalau vaginismus si perempuan bisa kontraksi vaginanya yang kemudian otot vagina dalam liang vagina yang membuat masalah menjadi disfungsi seksual. Ya, jadi ini bedanya dengan kejadian gancet ini adalah yang dimaksud gancet itu kalau pada perempuan yang vaginismus dia sudah mengalami kontraksi sebelum penetrasi. Perempuan bisa jadi dorongan seksualnya meningkat, tetapi pada saatnya harusnya lubrikasi, ya. Dia malah akhirnya ototnya berkontraksi tanpa sadar, makanya disebut dengan kontraksi yang involuntir, nggak bisa dicegah, dia tiba-tiba langsung nutup aja. Dan itu kalau dilihat dari ukuran vagina sepertiga bagian luar nutup, karena kontraksinya dia mencengkeram yang benar-benar bukan rileks, kontraksi rileks, enggak, langsung nutup. Jadi penis pun tidak bisa penetrasi. Nah, ini kasusnya cukup banyak. Dibandingkan dengan gancet ya vaginismus ini memang cukup banyak. Ini berkaitan dengan kemungkinan ada masalah psikis, trauma masa lalu yang perlu diselesaikan karena untuk membentuk relaksasi pada si perempuan. Dan pasangan dibutuhkan juga untuk kerjasama dalam terapi ini. Tidak gampang memang, tapi itu beda ya. Jadi kalau pengertian orang tentang gancet adalah penetrasi sudah terjadi, kemudian terjepit. Ya, yang ini jadi pertanyaan besar dari dunia medis. Kayaknya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kasusnya ada, tapi pada vaginismus dia kontraksi ada, hubungan seksual tidak bisa terjadi karena memang si penis yang ereksi udah nggak bisa masuk. Dan ini kasus ilmiah gitu. Itu bandingannya. Oke, Dok. Kalau umpamanya kayak vaginismus itu cara pertolongan pertama itu caranya itu gimana, Dok? Apakah terapi aja atau hal-hal yang bisa dilakukan tanpa, maksudnya dari diri sendiri dulu untuk melakukannya biar terhindar dari vaginismus gitu, Dok? Jadi kalau kita kira berpikir yang di vaginismus ya pada perempuan ini, itu berkaitan dengan gagal untuk melakukan hubungan seksual akhirnya. Jadi pertolongan pertama saat itu nggak ada sebenarnya. Maksudnya nggak ada hal yang membahayakan jiwa, membahayakan apapun hari itu kecuali psikis.
Psikis itu maksudnya adalah kecewa, sedih, pasanganku jadinya tidak bisa aku ajak berhubungan seksual, dia pasti sedih, aku juga kecewa, kenapa bisa begini. Nah itu biasanya masih udah nggak apa-apa yang sekarang, coba berikutnya yang kedua, coba berikutnya yang ketiga. Nah mereka yang vaginismus biasanya terus-terus. Pada akhirnya tinggal menunggu waktu saja kapan si pasien yang merasa punya masalah vaginismus mau datang ke dokter, mau datang ke expertnya untuk menangani ini. Karena nanti pastinya akan ditangani adalah kemungkinan besar ada masalah psikis. Masalah psikisnya ini dulu ditangani. Kemudian dari medis juga dilihat adakah faktor-faktor biologisnya. Misalnya ada gangguan perlendiran, gangguan hormon, ya, kemudian juga gangguan secara laboratorium lain juga ada faktor-faktor misalnya kadar gula darah yang meningkat sehingga dia dorongan seksualnya jadi menurun, kemudian juga lubrikasinya jadi tidak maksimal, semua dicek termasuk faktor psikis. Ketika itu sudah bisa diterapi, diketemukan, pasangan juga nanti akan dilibatkan termasuk misalnya terapi untuk menggunakan dilator namanya. Dilator itu semacam alat menyerupai batang penis yang nanti ada ukurannya dari yang paling kecil, lebih besar sampai kemudian di ukuran penis. Dicobakan secara tentatif, coba-coba dulu, kalau sudah bisa penetrasi, harapan berikutnya di yang lebih besar, jadi sudah mulai rileks, mulai longgar, pada akhirnya bisa dilepaskan ketika semuanya sudah tidak terasa sakit, sudah bisa lagi dilakukan relaksasi dan penetrasi oleh suami juga bisa dilakukan akhirnya dan selesai. Tapi itu memang membutuhkan kerjasama yang baik antara pasien dengan terapisnya atau dokternya atau psikiater mungkin ya yang akan mengelola keadaan psikisnya. Kemudian baru faktor biologisnya juga ditangani. Ketika semuanya sudah tuntas, pasien harapannya sudah bisa lepas dari masalah vaginismusnya. Gitu. Tapi kalau masalah yang gancet, ya karena itu masih informasi yang tidak jelas, sebenarnya ya mungkin nggak ada perlu terapi khusus. Tetapi jika itu datang mengaku gancet, tentu ada masalah psikis yang dihadapi oleh orangnya. Jadi pasien ini atau orang yang mengalaminya, pasangan yang mengalaminya, pertama yang paling penting ya jangan panik, kita bikin rileks, tenang aja semuanya, dan pada akhirnya memahami bahwa hubungan seksual yang baik dan benar itu harus rileks dan kemudian memiliki 3 kriteria. 1, disepakati bersama, jangan dipaksain. Kalau salah satunya nggak mau, termasuk harinya, frekuensinya ya. Yang kedua, menimbulkan rasa nyaman dan enak, menyenangkan, dinikmati begitu ya. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Ya, pakai alat-alat atau obat-obatan gitu. Ya, kadang-kadang kan ada yang berniat untuk, yuk mah, kita variasi yuk dengan menggunakan alat tambahan, misalnya pakai atau variasi tertentu ya. Pastikan itu tidak merugikan. Ya, begitu. Jadi netizen ingat, kalau umpamanya melakukan sesuatu yang dimaksud itu, jadi tolong cari tempatnya itu yang benar-benar jangan tempat yang aneh-aneh ya, kayak di semak-semak, bawah pohon atau menggunakan alat-alat gitu. Dan pastikan tuh kalian itu sudah ada hubungan gitu, dalam artian hubungan secara resmi ya, netizen ya. Nah selanjutnya dok, berarti selama ini masalah gancet ini memang kata gancet ini memang suatu kekeliruan ya yang berada di masyarakat yang sekarang menyebar. Ini adalah saya pakai point of view saya sebagai dokter, saya juga seorang komunikator kesehatan, melihat langsung fakta di lapangan. Faktanya informasi kabar viral tentang gancet itu memang ada fakta informasinya ya, tapi kejadiannya untuk dibuktikan apakah memang benar ada kejadian gancet yang bisa didiagnosis itu sampai detik ini belum bisa dibuktikan. Jadi setelah sekian lama nggak bisa dibuktikan dan ini bukan hal baru. Jadi saya bisa memastikan bahwa ini adalah sebuah hal kebohongan saja. Lalu kenapa ini bisa menjadi viral kan pada akhirnya? Karena memang hal seperti ini menarik. One in the million cases, sesuatu yang jarang dan enak enak dibahas gitu ya. Hal-hal aneh juga dok ya. Unik, something yang bisa menghibur orang, bisa membuat orang menjadi ingin tahu, apalagi mungkin karena orangnya dikenal gitu ya. Nah, itu akan membuat orang akhirnya membicarakannya. Jadi topik-topik kesehatan seksual, masalah seksual kadang-kadang memang hal-hal seperti ini menarik.
dan ketika menarik menjadi viral, orang menjadi ingat aja. Iya. Walaupun sudah diperbaiki, udah diedukasi, orang ingat aja terus aja lagi gitu. tentang hal itu. Dan ujungnya juga sama dibilang seperti itu, padahal kan sudah diedukasi kan dok. Betul. Makanya edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi itu nggak boleh berhenti, karena selalu ada kabar-kabar lama yang diulangi lagi, selalu ada generasi baru yang ternyata baru tahu kabar yang lama. Betul. Begitu. Jadi edukasinya harus terus menerus. Iya, makanya Megtizen harus tonton selalu Meg TV, tayangan Oke Docs nanti muncul di sini ya, jangan lupa subscribe. Dan tentunya apapun yang tayang di Meg TV itu semuanya adalah tentang terutama Oke Doc itu fakta, bukan hoax. Wah, banyak sekali ya Megtizen informasi mengenai gancet yang ternyata gancet ini lebih banyak mitosnya daripada faktanya ya di masyarakat beredar. Ya begitu dok ya? Betul. Nah, ini menunjukkan betapa informasi seks itu sangat benar, sangat berguna sekali, sangat penting sekali. Kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi orang terdekat mengenai informasi terkait seksual yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih, kita minta saran deh dari Dr. Oka terkait tentang kesehatan, terus kemudian terkait tentang gancet yang viral saat ini. Dok, gimana dok saran-sarannya? Terima kasih tadi Det ya. Jadi kalau kita lihat balik lagi bahwa fenomena gancet ini adalah salah satu potret dari betapa masyarakat begitu mudah untuk mempercayai sebuah informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Padahal pada akhirnya masyarakat tahu bahwa itu adalah tidak berdasarkan hal yang benar atau hal yang terbukti memang benar-benar itu adalah sebuah kejadian nyata yang ada. Salah satunya ya kejadian gancet ini. Ini menjadi juga potret besaran bahwa permasalahan seksual di masyarakat itu juga banyak mitosnya. Banyak sekali mitosnya. Kalau Megtizen ingin tahu bisa dilihat tayangan-tayangan Oke Dok sebelumnya tentang kesehatan seksual yang juga sudah sempat ditampilkan tentang mitos seksual di situ. Dan pada akhirnya memang edukasi seksual termasuk juga informasi seksual yang didapatkan oleh masyarakat di lapangan, di luar sana, di media, termasuk media sosial yang paling hit saat ini, semua orang kan memegang gadget, mendapatkan informasi dari handphonenya, begitu ya. Dan itu informasi seksual juga salah satunya yang muncul. Dan di situ ramai banyak viral yang berkaitan dengan hal-hal seputaran mitos atau hoax. Jadi ketika mengetahui sesuatu nih buat Megtizen, ya, dan itu merasa ini informasi yang baru atau informasi yang dirasa ini kok seru, menarik, tapi benar apa enggak ya? Tanyakan kepada orang-orang yang tepat. Saat ini banyak orang yang bisa dihubungi nggak langsung susah ya, bahkan bisa mention di Facebooknya, di Instagramnya, di Twitter, share atau Oke Dok ya. Betul. Dan satu lagi, tayangan ini tolong ditonton lagi dari awal dan kemudian sampai akhir dan bisa dibagikan kepada masyarakat semua. Banyak cara untuk mengetahui informasi yang benar dan termasuk juga banyak cara untuk membagikannya kepada masyarakat yang lain. Terima kasih banyak Dr. Oka atas informasinya secara medis mengenai fenomena ini. Kemudian untuk Megtizen tetap jaga kesehatan dan melakukan prokes dengan baik dan benar untuk melindungi diri kita, keluarga, serta orang yang ada di dekat kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Meg TV. Meg TV, magnificently inspiring. Bye. Megtizen, salam sehat selalu, bertemu lagi dengan saya, Dr. Oka Negara, di Oke Dok.